Astagfirullah. Wey. Kita sering melihat pemandangan ini di jalanan Indonesia, di mana, saat sirine sudah meraung, palang sudah turun, tapi motor-motor masih saja nekat melipir. Masalah kedisiplinan kita, memang masih rendah. Selama puluhan tahun, kita hanya mengandalkan palang kayu tipis, berwarna garis-garis, untuk membendung arus kendaraan di perlintasan kereta. Hasilnya, kita semua tahu, palang itu begitu mudah diangkat, diterobos, atau bahkan ditabrak. Inilah alasan mengapa palang pintu biasa, sering dianggap tidak berdaya, menghadapi keras kepalanya pengguna jalan kita. Ya, keras kepala, tak mau kehilangan 2 menit waktu untuk menunggu. Di sisi lain, pemerintah dan KAI sedang berencana memulai proyek ambisius, mensterilkan ribuan perlintasan sebidang. Pilihannya ekstrim, bangun flyover atau underpass yang, tentunya itu, membutuhkan biaya ratusan miliar rupiah, dan waktu bertahun-tahun. Namun, benarkah hanya itu pilihannya? Satu solusi yang sebenarnya sangat efektif namun sering terabaikan, yaitu pagar fisik buka tutup. Sebuah penghalang yang tidak bisa diangkat tangan, tidak bisa diselipi motor, dan jauh lebih murah daripada beton jembatan. Tetapi, sekali lagi, di balik narasi keselamatan, tetap ada dilema besarnya yang muncul. Antara biaya flyover yang selangit, pagar besi yang rawan dicuri, hingga nasib ribuan relawan yang selama ini mengisi celah keamanan yang ditinggalkan negara. Mari kita bahas mengapa solusi, pagar penuh bergerak, ini, bisa menjadi jawaban paling realistis untuk perlintasan ramai di Indonesia. Hingga saat ini, masih ada ribuan titik perlintasan yang dianggap zona merah. Mayoritas adalah jalur tikus yang dibuat warga demi kepraktisan. Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, sudah jelas perlintasan kereta harus dibuat tidak sebidang. Artinya, secara hukum, tidak boleh ada lagi pertemuan langsung antara ban kendaraan dan rel besi. Tapi kenyataan di lapangan jauh lebih rumit dari sekadar aturan di atas kertas. Masalah utama palang pintu konvensional adalah ia hanya berfungsi sebagai peringatan visual, bukan penghalang fisik. Bagi pengendara yang tidak sabar, palang kayu hanyalah hambatan kecil. Makanya, palang kayu biasa sangat mudah diterobos, dan muncullah opsi penggunaan pagar engsel atau pagar geser. Berbeda dengan palang kayu tipis, jika kita menggunakan pagar geser, sliding atau engsel. Dengan material besi atau kayu yang solid, dan ketinggian yang cukup, pagar ini akan menutup akses secara total. Sebuah penghalang fisik, yang nyata. Tidak ada lagi celah untuk motor menyelinap. Memang, operasionalnya membutuhkan tenaga manusia atau motor penggerak yang kuat, namun tingkat kepastian keselamatannya jauh lebih tinggi daripada palang otomatis yang ringkih. Namun, pagar ini bukannya tanpa masalah. Besi yang berat ini rawan menjadi sasaran pencurian jika tidak dijaga ketat, dan kayu juga rapuh seiring waktu, namun tentunya harus terus segera diganti jika terjadi kerusakan atau hilang. Disinilah peran vital para relawan pengatur lalu lintas, atau yang akrab kita sebut PAOGA. Di ribuan perlintasan yang belum punya palang resmi, merekalah yang bertaruh nyawa. Merekalah yang menarik pagar manual yang berat itu setiap 15 menit sekali, meniup peluit di tengah debu, dan seringkali harus beradu mulut dengan pengendara yang tak sabaran. Tanpa mereka, angka kecelakaan mungkin sudah jauh lebih mengerikan. Jadi teman-teman, sudah dilakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah pemasangan pintu perlintasan kereta manual. Konsep ini bukan hal baru. Di India, misalnya, banyak perlintasan sibuk yang menggunakan sliding gates atau pagar geser manual yang dijaga ketat. Meskipun volume kendaraan di sana sangat padat, pagar fisik ini terbukti sangat efektif menghentikan arus kendaraan secara total saat kereta akan melintas. Jika kita lihat lebih jauh lagi, konsep pagar fisik ini juga diterapkan di negara-negara maju dengan standar keselamatan yang sangat ketat. Di Inggris, banyak perlintasan di area luar kota menggunakan sistem manually controlled gates. Pagar-pagar besi besar ini menutup seluruh lebar jalan secara total, memastikan tidak ada celah bagi kendaraan atau pejalan kaki untuk melintas saat kereta dijadwalkan lewat. Mereka lebih memilih pagar fisik yang kokoh daripada sekadar palang otomatis di area yang dianggap berisiko tinggi. Begitu juga di beberapa wilayah di Amerika Serikat. Mereka mengenal istilah four-quiet gate system. Alih-alih hanya menutup 2 lajur jalan, mereka menggunakan 4 palang atau pagar yang menutup seluruh akses jalan,
sehingga tidak ada ruang bagi kendaraan untuk melakukan manuver zigzag di antara palang. Di sana, infrastruktur ini dirancang bukan untuk mengingatkan, tapi untuk mengunci akses. Jika negara-negara maju saja masih mengandalkan ketegasan fisik pagar besi, mengapa kita masih bertahan dengan palang kayu yang begitu mudah diakali? Di Indonesia sendiri, kita bisa melihat contoh sukses di beberapa perlintasan mandiri di kawasan pemukiman padat di Surabaya atau Bandung. Warga dan relawan secara swadaya memasang pagar besi yang digeser manual. Hasilnya, kedisiplinan terbentuk secara alami karena tidak ada celah fisik untuk menerobos. Jika model ini diformalkan dan diperkuat secara teknis oleh pemerintah, kita bisa menyelamatkan banyak nyawa tanpa harus menunggu anggaran flyover yang seringkali tidak kunjung turun. Tentu, ada tantangan tersendiri. Pagar besi yang berat membutuhkan perawatan dan pengawasan agar tidak menjadi sasaran pencurian material. Disinilah sinergi antara teknologi dan peran relawan menjadi kunci. Daripada menutup akses jalan sepenuhnya yang bisa mematikan ekonomi lokal, memperkuat perlintasan dengan pagar fisik dan menugaskan personel resmi bisa menjadi solusi yang lebih memanusiakan warga. Mari kita bicara solusi jangka panjang. Flyover dan underpass adalah standar emas. Keamanan mutlak, macet hilang, dan kereta bisa melaju maksimal. Tapi masalahnya klasik, biayanya mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah per titik. Karena anggaran terbatas, KAI kini lebih memilih langkah untuk menutup penuh ribuan perlintasan KA. Hingga Mei tahun 2026, ribuan perlintasan liar telah disegel permanen dengan beton atau rel bekas yang ditanam. Langkah tegas, ini benar-benar tanpa kompromi. Bagi pemerintah, ini adalah sterilisasi. Tapi bagi sebagian warga masyarakat, ini berarti akses ekonomi yang terputus total. Warga yang tadinya cukup menyeberang 10 meter, bisa saja, sekarang harus memutar hingga 2 kilometer. Pada akhirnya, pembenahan perlintasan kereta bukan hanya soal membangun beton atau memasang pagar besi yang kokoh. Ini adalah tentang mencari titik keseimbangan antara modernisasi transportasi dan hajat hidup masyarakat di sekitarnya. Menutup jalur tikus mungkin menyelesaikan masalah keselamatan di atas kertas, namun tanpa solusi aksesibilitas yang adil, masyarakat akan selalu mencari celah baru. Menurut Anda, apakah langkah tegas menutup total ini sudah menjadi solusi yang paling masuk akal saat ini? Atau justru kita masih sangat membutuhkan kehadiran para relawan dan pintu pagar manual di titik-titik tertentu? Sampaikan sudut pandang Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa.